ke 3684 di dalam kitab Al-Adab Al-Fadli Sadaqatil Ma'is. Apa hadis tersebut? Berbunyi apa hadis tersebut? Hadis tersebut berbunyi bila hadis Inna Syahdah Ibn Ubaid radhiyallahu anhu, bahwasanya hadis ini adalah hadis Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini Sa'ad bin Ubadah berbincang kepada kita punya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innal ummi al-falata nafsaha. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, sesungguhnya umi saya, ibu saya, ini kan kamu ibu ya, umi saya, ibu saya sudah meninggalkan dirinya. Maksudnya apa? Meninggalkan dirinya, maksudnya itu ruhnya sudah berpisah dari jasadnya, berarti sudah meninggal. Jadi kata Sa'ad bin Ubadah, itu umi saya, ibu saya sudah meninggalkan dirinya, berarti sudah meninggal. Ibuku akan meninggal enggak? Akan meninggal. Tak hamil, enggak melahirkan, enggak sembahyang, akan meninggal, akan mati, ya. Kan gitu. Insya Allah yang istiqomah, hadir majelis, siapapun, insya Allah wafatnya mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan harum wangi setempat, menjadi wanita-wanita yang soleh. Amin amin amin. Jadi siapa? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nyantai gue ya, masa buru-buru, baru mana dulu? Saya tidur jam berapa? Jam 7. Lalu saat Sayyidina Sa'ad bin Ubadah berkata lagi kepada Kanjeng Nabi, walau takallamat laqasadaqat, dan seandainya dia ibu saya ya Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu, umi saya itu uminya ibunya Sa'ad bin Ubadah, dapat berbicara, maksudnya bila mana dia masih hidup, ini bila mana umi saya Rasulullah masih hidup, maka dia pasti akan bersedekah. Maka pasti ibu saya akan bersedekah. Kata Sayyidina Sa'ad bin Fahalna fahuha at-tasaddaqu anha. Lalu apakah ada manfaat untuk beliau kalau saya anaknya Sa'ad bin Ubadah bersedekah atas nama orang tua saya? Ini kata sahabat Nabi, pertanyaan yang bagus. Waktu ketika sahabat Nabi bertemu dengan ayah Nabi, bertanya, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, apakah bila mana saya ya Rasulullah bersedekah atas nama ibu saya? Lalu kata Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam, na'am,
Usulnya dia akan diterima pahala yang disedekahkan untuk orang yang sudah meninggal. Katakan hadiah. Lalu fahafarra diran wa qala fadilan ummi Sa'di hadis. Lalu Sayyidina Sa'ad ibn Ubadah menggali sumur. Sayyidina Sa'ad ibn Ubadah menggali sumur. Menggali sumur. Di tanah siapa dia gali? Di tanah dia. Tahu kan tanah orang dia gali. Masa tanah orang dia gali? Betul ya? Di tanahnya beliau. Di tanahnya Sayyidina Sa'ad digali sama Rasulullah. Dia gali lalu berkata bahwa ada hadiah Ummi Sa'di, bahwasanya sumur ini dari Ummu Sa'ad. Yang gali anaknya, ibunya sudah meninggal. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah berkata bahwasanya sumur ini dari Ummi Sa'ad, ataupun bahwasanya sumur ini air yang keluar dari tempat anak ini pahalanya untuk dihadiahkan untuk Ummi Sa'ad bin Ubadah. Tanahnya tanah sendiri, dia gali sendiri. Buat apa? Pahala ibunya untuk kebaikan orang tuanya. Ini sahabat yang bertemu kanjeng Nabi masih mengharapkan kebaikan untuk orang tuanya. Nah kita siapa? Ketemu kanjeng Nabi tidak pernah. Betul kan? Iya. Tapi umat yang dinanti-nantikan oleh kanjeng Nabi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh apa yang dilakukan para sahabat kanjeng Nabi, agar kita diceritai jadi umat kanjeng Nabi. Lalu itu salah satu contoh sahabat kanjeng Nabi yang ada sudah untuk bukannya kayak anak sekarang masih pada berburu warisan, masih pada berburu warisan. Innalillahi wa inna ilaihi. Oh, gara-gara harta anaknya berantem, musuhan. Iya, ada yang makan musuhan. Sampai orang-orangannya juga gara harta. Ada yang begitu, warisan direbutin. Padahal warisan yang barokah itu, warisan barokah yang nyata, yang hidup, yang tidak akan habis sampai begitu turunan itu kita. Ini anaknya, ini warisan, warisan nyata. Warisan yang barokah apa? Maksudnya warisan yang barokah itu warisan anak yang soleh. Walaupun orang tuanya nggak ngewarisin harta, tapi dia ngewarisin anak ini anak menjadi anak yang solehan, itu bisa menghasilkan harta, bisa bersedekahkan atas orang tuanya. Atau bila masih tidak punya harta untuk sedekah atas orang tuanya, anak itu minimal bisa berdoa buat orang tuanya, bukan menyiksa orang tuanya. Ini orang tua yang meninggal dengan harta, anaknya disiksa, orang tua disiksa. Malaikat, oh anakmu tuh berantem. Jelas nggak? Oh ini banyak ini, banyak. Pokoknya orang yang mempunyai harta, kalau anaknya nggak dididik buat jadi anak yang soleh, itu harta itu nggak jadi jaminan, nggak jadi jaminan. Kita ambil lagi tiba pelajaran.
Dosanya kan dari kisah Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu kita diingatkan untuk apa? Beramal dan lagi sabar yang udah lama untuk orang tua. Oh, kita kalau punya orang tua kita pasti punya orang tua, atau kalau orang tua yang masih ada kita punya nenek, kita itu nenek sebulan kali kita kasih kirim hadiah, ini masih hidup sebulan kali kita kirim hadiah dan kalau itu kita baca atau nenek. Kenapa? Karena bakti seorang ibu itu ketika sudah menikah itu terlepas buat bakti sama orang tua. Padahal surganya itu di suami. Makanya seorang anak yang cerdas, seorang cucu yang cerdas, oh nenek saya, ibu saya punya nenek, mau bakti sama nenek kan ibu saya kan udah tidak bakti lagi sama nenek, baktinya mah abah saya. Gitu. Bisa contoh-contohnya dia kirim uang ke neneknya pulang, ataupun dia rumah yang dekat dia temui neneknya. Pasti itu kalau cucunya nggak datang, ini mana si Ahmad ini pulang nggak datang. Bisa begitu ya. Ataupun misalnya di mana si Ahmad, biasa cuma panggil ini, mau panggil ini. Nama orang tua itu, nama orang tua itu ibu. Kalau kita masih punya rezeki, masih hidup, kita senangnya dan bahkan tidak sampai di saat mereka masih hidup saja, sampai wafat itu menunggu kehadiran kita. Ketika mereka sudah wafat, mereka itu menunggu kita. Karena orang yang wafat itu paling senang dihadiri atau dikirimin hadiah oleh orang yang dia dekat. Jodoh. Yo, sudah berapa lama berkirim hadiah ke orang tua, atau ke neneknya? Dulu habis itu kerjanya bakti. Karena seorang yang cerdas itu berpikir ibunya ini kan baktinya ke suami. Betul Bu ya? Baktinya ke suami. Jadi cucu-cucu yang cerdas itu dia berpikir, belum mau ganti umi anak bakti sama nenek. Apalagi neneknya udah tua, 20 Ilmu mati. Wahai Rasulullah, sesungguhnya abang buaya, kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Maka wahala bagi saya ubiruhumma di. Maka apakah masih ada sesuatu yang saya bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Lalu kanjeng Nabi Maulana Muhammad SAW menjawab ada 4 perkara kata kanjeng Nabi yang dapat apa? Berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ada 4. Yang pertama doa lahum wa istighfar, dan berdoa untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dan
memohon ampun untuk kedua orang tua kita. Itu yang pertama, kirim doa, kirim istighfar buat almarhum atau almarhumah. Yang kedua, Fa'ifadu ahdihimah, melaksanakan janji-janji kedua orang tua, melaksanakan janji-janji kedua mereka. Apa itu maksudnya? Janji-janji kedua orang tua mereka, wasiat, mungkin dulu kita yang tua pernah wasiat kali ya. Itu janji harus dijalankan. Wasiat sama anaknya. Kita contoh begini, Mas, nanti kalau ibu meninggal, ini ada duit nih 10 juta, kirimin kepada pesantren gitu ya. Nah itu wasiat jadi tanggung ya. Nah terus yang ketiga, itu kedua. Yang ketiga, wabiru asdiqaihima, berbuat baik kepada kawan-kawan mereka berdua. Jadi berbuat baik kepada sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Misalnya Bu, ini di kampung nih, kita punya ibu kita sudah meninggal. Ada tuh teman sahabat ibu kita tuh, betul kan? Ada. Pasti udah tua, ya. Kadang-kadang kalau kita ingat orang tua kita masih hidup, itu pasti suka main sama ibu ini nih, ngobrolnya berdua sama ibu ini, betul ya? Kata Kanjeng Nabi apa? Berbuat baiklah kepada mereka, pada teman-teman orang tua kita. Itu pasti orang tua kita itu punya teman, punya sahabat, tetangganya, harus berbuat baik. Jadi menjaga hubungan sahabat dari orang tua. Kalau kita yang nggak bisa punya rezeki banyak, minimal kita silaturahim, tengokin rumahnya, dan tengokin gitu. Ada buah yang panen, kan begitu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, wasilaturrahim allati la tusallu illa biwasitihima, dan menyambung silaturahim yang tidak mungkin tersambung kecuali dengan perantara kedua orang tuanya. Paham gak? Menyambung silaturahim yang tidak mungkin tersambung kecuali dengan perantara kedua orang tuanya. Maksudnya bagaimana? Kita ambil yang contoh yang jauh. Misalnya seperti ini, Habib punya nenek, ya, itu berkah orang tua menyambung silaturahim ke keluarga nenek. Dan nenek Habib yang dari sini ada di saudara. Itu ke orang tua yang tidak mungkin kita menyambung silaturahim. Itu berkah nama kita punya ibu. Oh, ibu saya anak kayak ini. Oh, berarti ibu ini saudara ibu saya. Jadi berkah orang tua kita, gitu ya. Paham kira-kira? Paham enggak? Nah, lalu Wariya'anhu alaihi salatu wa salam naula ahya walla halakafir amwal. Diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, seandainya bukan karena orang-orang yang masih hidup, pastilah mereka yang sudah meninggal menjadi jasad yang binasa. Jadi Kanjeng Nabi, kalau bukan karena orang-orang yang masih hidup, itu yang sudah meninggal pasti akan binasa. Sudah meninggal binasa. Sudah meninggal binasa. Maksudnya apa? Ailima yusilu illahiming wa'aihim wasifaihim wataruhum bi'alaihim. Yakni
Maksudnya doa-doa dari mereka, dari orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal. Lalu istighfar, lalu wataruhum alaihim, dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa? Atas doa dari hamba yang masih hidup untuk orang yang meninggal. Jadi kalau bukan karena orang yang masih hidup, orang yang meninggal itu binasa, disiksa. Ada binasa itu disiksa dalam kuburnya, disiksa. Jadi maka beruntunglah seperti kita mengambil contoh tadi daripada Sayyidina Sa'd bin Ubadah, itu masih mikirin orang tuanya, masih mikirin orang yang meninggal. Dia gali sumur, dia gali sumur, pahalanya buat orang tuanya. Keluar tuh air berkah. Ini kayak gini bu, ini sumur nih, keluar air, betul kan? Banyak kayak itu, tak kering-kering ya. Berkah siapa? Tanahnya punya habis, mau beli air tanahnya. Sama aja lu sumbangin. Tanahnya punya habis. Ada yang nyumbang, si pulang nih. Siksa dalam kuburnya, disiksa. Maka beruntunglah seperti kita mengambil contoh tadi daripada Sayyidina Sa'd bin Ubadah, itu masih mikirin orang tuanya, masih mikirin orang yang meninggal. Dia gali sumur, dia gali sumur, pahalanya buat orang tuanya. Keluar tuh air berkah. Ini kayak gini bu, ini sumur nih, keluar air, betul kan? Banyak kayak itu, tak kering-kering ya. Berkah siapa? Tanahnya punya habis, mau beli air tanahnya. Sama aja lu sumbangin. Tanahnya punya habis, ya. Ada yang nyumbang, si pulang nih, sumurnya dari saya habis, sumurnya dari dia. Berkah. Apa berkah buat apa? Pahala buat kakek-kakeknya, buat keluarga yang meninggal, dan mengalir kepada dirinya masih hidup, jadi wasilah. Tapi kebagian juga, anak kebagian juga orang tanah dari anak. Karena itu juga air dari tanah anak. Kan gitu. Hah? Itu airnya keluar barokah. Nah ada orang kaya mau nyumbang apa? Air misalnya sumur. Itu udah gali 50 meter gak keluar airnya. Duitnya haram, duitnya subhan, duitnya banyak korupsi. Duitnya bukan hasil dari keringat tangannya sendiri, hasil nepo. Nepo. Yang namanya sodako itu mencegah penyakit, bukan masuk rumah sakit. Betul gitu. Ini kan sudah dicontohin sama Sayyidina Sa'd bin Ubadah. Allah. Maksudnya apa? Gali sumur itu dari harta yang halal, karena dari apa? Hasil nepo. Kan? Jadi yang mau sedekah lah hasil nepo. Jangan aduh, sama juga bohong, betul kan? Mana manfaat? Itu ada bu, ada. Dia nyumbang air di mana? Bisa di masjid mana? Itu ada air nggak keluar, ada di mana? Itu air nggak keluar ada. Ada apa? Dari duitnya itu nggak murni. Mungkin niatnya nggak ikhlas kali ya, mau dari muka. Sallallahu Muhammad. Bahwa dalam umat-umatun barahmatun dan juga kuburaha bidnabin al-jibal. Nabi Rasulullah SAW berkata, bersabda, umatku adalah umat yang disayangi. Umat kanjeng Nabi adalah umat yang
Thumma tadkhulu quburaha, lalu ia masuk ke kuburaha bidzunubin, membawa dosa-dosa kalbal, membawa dosa-dosa sebesar gunung. Umatku masuk kuburan membawa dosa sebesar gunung-gunung, tapi ini umatnya apa? Jadi saya lagi maksudnya bagaimana sih? Orang mati meninggal, wah ini orang masih disiksa dikubur nih, kita tahu karena di dunia ini nggak benar. Ketika keluarganya masih hidup, keluarga doain atau ngirim sedekah, atau ngirim sedekah buat keluarganya.